Bapak, kami dari Bapak ini dari Bapak tentang kalian dan kauman. Sebelumnya selamat telah menonton berkenan untuk acara. Sebelumnya kami izin bertanya tentang bagaimana sejarah berdirinya Masjid Kauman Semarang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Wahid. Di sini selaku Sekretaris Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Selaku Sekretaris Badan Pengelola Masjid Agung Semarang atau dikenal dengan singkatan BPMAS. Jadi pertanyaan gimana? Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Agung Kauman? Kalau diterapkan pajak banget ini karena ada 3 tahapan Masjid Agung Semarang ini. Sebelum berada di sini, Masjid Agung Semarang itu berdiri tidak lepas dari berdirinya Kota Semarang. Karena pada saat itu masjid pertama kali itu berdiri di Nugas. Di Nugas, ya sekitar dekat Kota sana itu ya. Itu awal mulanya Syekh Maulana Ibnu Abdul Salam ditugasi oleh Sunan Kalijogo untuk menyebar agama Islam di sekitar Semarang ini, menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar. Awalnya gitu. Jadi penyebaran agama Islam di sekitar Semarang ini ditugaskan Syekh Maulana Ibnu Abdul Salam. Nah, beliau dalam penyebaran agama Islam ini juga mendirikan masjid di kota Semarang, itu tepatnya di daerah Nugas. Dari pergantian anak keturunannya beliau, ya, termasuk Sunan Pandanaran itu putra beliau juga kan, itu mendirikan menyiarkan agama Islam juga sebagai Umaro pada saat itu, masih zaman Mataram kuno, masih Mataram kuno. Nah, ketika masih Mataram kuno itu, Sunan Pandanaran itu ditugasi sebagai bupati pertama di Semarang, ya. Kemudian pada saat itu keturunan beliau, ketika penyebaran Islam itu ditugasi lagi supaya memisahkan antara umaro dan ulama. Makanya masjid yang tadinya di Nugas dipindah daerah Bubaan. Bubaan itu ya, kalau dari sini kurang lebih ya saat ini. Bubaan. Atau dikenal dengan sekarang itu sekitar Kota Lama. Tapi sebelah selatannya. Nah, ketika pada saat penjajahan Belanda, masjid yang tadinya di situ itu, ketika ada pemberontakan oleh orang-orang Cina, ada pemberontakan, akhirnya masjid di Bubat itu terbakar. Baru pindah di sini, di sekitar Kauman ini. Nah, ini pindah yang ketiga kan, dari Mugas, pindah ke Bubaan, ke pindah di Kauman ini. Ini cerita Masjid Agung Semarang. Ketika pada saat zaman bupati, karena setiap para bupati itu selalu memangku Masjid Agung. Karena kabupaten itu depannya sampainya ini, dulu kabupaten di Kanjengan itu. Kabupaten itu masjidnya di alun-alun ini, di depan sini. Jadi setiap bupati pada zaman itu selalu mengurusi Masjid Agung Semarang, selaku pemangku Masjid Agung Semarang. Atau masjid besar kalau zaman dulu, masjid gede, bahasa Jawanya dulu masjid gede. Karena pada saat itu Masjid Agung Semarang masih terbesar, lebih besar dari Demak pada saat itu. Nah, ketika tahun sekitar 17 sekian, 17-13an berdasarkan itu, setelah pindah di sini, zamannya Sultan Hamengkubuwono yang ketiga kalau nggak salah itu, bercita-cita mendirikan masjid yang terbesar. Bahkan dirubah masjid yang ada di Semarang itu, direnovasi menjadi masjid terbesar di sekitar itu. Baru berdiri sekitar 1 abad. Jadi bangunannya cukup lama, nggak langsung. Zaman dulu itu nyicil-nyicil itu. Jadi bertahun-tahun bangunnya. Baru selesai sekitar berapa tahun, dari 1 abadan lah, 18 sekian, itu masjid yang
baru berdiri di bangun yang terbesar itu ya. Jadi zaman Tumenggung Martoyudo itu kan menggagas baru zaman Ki Mas Tumenggung Suradebe III itulah masjid itu sudah berdiri dengan baik. Tapi tepatnya tahun 1758 atau 7 sampai 7 itu masjid itu yang itu terbakar juga. 17 sekian itu terbakar. Yang di sini. Ya. Jadi tahun tepatnya ya setelah berdiri dari 17 itu dibangun. Tahun 1885. Tahun 1885 sekitar April, ya bulan April, jam 9 malam itu masjid itu terbakar karena petir. Itu 1885. Dan bangunan satu abad itu berdiri terbakar karena petir kali ini. Habis semuanya. Akhirnya dibangun kembali masjid yang tadinya itu tahun 1885 selesai 1890. Jadi 5 tahun lah. Jadi pembangunan itu berdiri itu ya sekitar 5 tahunan. Bangunan ini dibangun oleh seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Gambir. Nggak tahu apa Gambir itu seperti yang ada di stasiun Jakarta, nggak tahu. Tapi ada seorang Belanda bernama Insinyur Gambir. Jadi mulai tahun 1890 sampai sekarang masjid ini utuh tidak pernah berubah kecuali hanya serambinya. Kalau serambinya memang berubah, serambi depan itu serambi samping, serambi kanan kiri berubah. Kalau dulu kayu semua seperti yang digambar ya, kayu semua gitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu masih kalau tak tunjukkan gambarnya ya. Ya bentuknya masih ya kayak kalau ini kecilnya ya. Tapi kalau dilihat dari alun-alun beda lagi. Kalau dilihat dari alun-alun itu agak besar tuh. Dulu kan ada alun-alunnya. Nah, ini ketika zamannya Suruh Hadimanggala ketiga tuh bangun masjidnya ini. Tapi ini terbakar ini. Terbakar total ini, terbakar habis. Nah, baru dibangun kembali ya. Ketika zamannya Raden Mas siapa itu ya, saya lupa itu menjadi bangunan semacam ini. Tapi ini tahun 1985, sebelumnya tahun 1954-an ya. Itu ketika Pak Karno datang ke sini, mungkin karena masjid ini adalah salah satu-satunya masjid yang ikut memproklamirkan kemerdekaan. Kenapa demikian? Ketika di Pegasan Timur diproklamasi jam 10 pagi, jam 11 siang di sini pun diumumkan tentang kemerdekaan Republik Indonesia melalui corong masjid oleh seorang dokter muda pada saat itu, bernama Dr. Agus. Ketika mendengar itu bahwa tentara Jepang mencari beliau takut lari ke Jakarta. Akhirnya sampai beliau tinggal di Jakarta sampai meninggal di Jakarta karena takut pada saat itu ya. Ini jadi pada saat Pegasan Timur jam 10, jam 11 ini. Kemudian karena itu hari Jumat, khutbahnya pun menjelaskan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mungkin salah satu masjid yang cukup bersejarah di sini ya, berkaitan dengan mengumumkan tentang proklamasi, mengumumkan tentang kemerdekaan, khutbahnya pun pada saat itu menjelaskan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tahun 1945 pada itu ya. Nah itu hingga pada itu Pak Karno datang ke sini tahun 54 memberikan bantuan yang tadinya bangunan kayak gini berubah, depannya kerambinya berubah kayak maghribi. Ini dulu ya, nah yang setelah habis terbakar dibangun kayak gini nih. Zaman dulu depan alun-alun luas ya, nggak seperti sekarang. Itulah. Ini berubah tahun 54. Setelah 54 tahun 1985 berubah semacam ini sekarang. Serambinya ini. Tapi di dalam masjidnya masih utuh seperti sejak 1890. Yang diarsiteki oleh Belanda. Jadi masjid ini adalah
cukup lama karena sebenarnya berdiri masjid ini mulainya berdirinya Kota Semarang. Karena diangkat bupatinya itu adalah Sunan Pangandaran pada saat itu masih beliau selaku penyebar agama Islam pada saat itu. Untuk mengapa masjid ini dinamakan Masjid Kauman? Ya. Dulu sini nih, ya sekarang Masjid Agung Semarang ya, namanya Masjid Agung Semarang. Jadi memang ada peraturan dari Kementerian Agama untuk tingkatan-tingkatan. Masjid kota, tingkat kota, baik itu kota Madya, kota, kabupaten maupun itu tingkat kota itu namanya Masjid Agung. Masjid tingkat provinsi disebut Masjid Raya. Tingkat kecamatan namanya Masjid Jami. Itu tingkatan. Tapi tidak semua masjid dinamakan sesuai ini yang mengikuti masjid zaman-zaman dulu ya. Sekarang kan At-Taqwa, Al-Akbar dan sebagainya kan masing-masing Muhajirin dan sebagainya masjid kan sesuai dengan apa yang diinginkan bangunnya kalau sekarang kan. Tapi ketika masjid yang lama pasti akan disesuaikan dengan tingkatannya. Di Semarang ada Masjid Agung Semarang, di Demak ada Masjid Agung Demak, Pekalongan ada Masjid Pekalongan, Masjid Agung Pekalongan, Tegal ada Masjid Agung Tegal, karena tingkatan. Jadi yang di kota, tapi kalau yang di tingkat kecamatan Masjid Jami. Tingkat provinsi itu adalah Masjid Raya. Di Baitur Rahman, sebutnya Masjid Raya Baitur Rahman, karena tingkatnya provinsi. Tapi beda dengan Masjid Agung Jawa Tengah. Tetap menggunakan Masjid Agung Jawa Tengah. Karena apa? Ada benang merah antara Masjid Agung Semarang dengan Masjid Agung Jawa Tengah. Karena yang dibangun di Masjid Agung Jawa Tengah itu adalah tanahnya Masjid Agung Semarang. Jadi anaknya gede itu bapaknya. Masjid Agung Jawa Tengah itu tanahnya tanah Masjid Agung Semarang. Tapi yang bangun provinsi. Itu kenapa disebut namanya Masjid Agung Semarang. Kalau dulu sini namanya masjid gede atau masjid besar? Masjid besar Semarang. Kalau orang Jawa bilangnya masjid gede. Itu masjid besar Kauman Semarang. Untuk ciri khas atau keunikan Masjid Agung Kauman itu Kalau kekhasan tidak ada yang khas yang biasa masjid itu. Cuma ini kan memang menjadi cagar budaya karena mulai tahun 1890 ini kan makanya nggak bisa berubah-ubah sekarang ini. Kalau dulu masih bisa merubah serambi dan sebagainya, sekarang sudah nggak bisa apa-apa. Jadi pengen begini susah karena dengan aturan perubahan. Nggak ada keistimewaan yang ini ya. Bedanya ya bangunan ini satu ya, ada 36 pilar. Pilarnya kalau zaman dulu modelnya ada tembok itu. Tembok besar. Ya karena ini memang beda dengan konstruksi sekarang kan. Sekarang ada beton ya. Kalau dulu di tembok untuk menopang apa itu kayu-kayu yang di atas itu. Jadi nggak ada keistimewaan ya modelnya model ya ala sebab kalau dulu ada bangunan maghribinya ya sekarang sudah nggak ada. untuk letaknya itu di mana kayak pasnya Letak apa ya? letak masjidnya Masjid Agung Kauman letaknya Maksudnya tadi malah kan di sini. Apa yang ditanyakan letak? alamatnya Oh alamat. Alamatnya Jalan Alun-Alun Barat nomor 11. Itu kalau alamatnya. Kalau letak bingung saya letak apa ini? Lagi. untuk kan dari sejarahnya itu kalau dari tokohnya siapa aja ya Pak yang ada Apa itu? untuk pembangunan masjid ini? Kalau tokoh tiap tahun pasti berubah. Sekarang Presiden Jokowi, besok Prabowo, besok nanti siapa yang nggak tahu. Kalau tokoh itu selalu berubah pada zaman siapapun takdirnya pada saat itu. Ya, sama bupati mulai dari kalau kita bacakan ya, bupati yang ngurus ini ya mulai dari Ki Ageng Pandanaran 1, pada 2, Raden Ketik atau Pangeran Pandanaran 3, Kiai Khalifah atau itu bupati yang keempat tuh. Terus Kiai Temenggung Tambi, terus Kiai Mas Temenggung Wongsorjo, bupati ke-6, kemudian Temenggung Alap-Alap, bupati ke-7, Kiai Mas Temenggung itu selalu berubah-ubah tiap bupati pasti akan ngurusi ini. Masih ngurusi masjid ini. Cuma sejak kemerdekaan itu sudah berubah teknisnya. Kalau dulu para bupati semua yang ngurusi masjid ini adalah para bupatinya. Setelah kemerdekaan sudah berubah lagi.
Kemenak yang ikut waktu itu ya, Kemenak yang ikut ada dia sama pemerintah kota tapi tertentu. Jadi yang terlibat itu ya tergantung yang masalah hidup pada saat itu, ya kan? Apalagi Sudah Pak, cukup. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Mohon maaf ya Pak, apabila waktu selama wawancara terdapat hal-hal yang tidak berkenan. ya, sama. Ya, ada tambahan? Ada tambahan dari yang Hmm. cukup ya. Terima kasih.